Oke, teman-teman investor, salah satu pertanyaan yang paling sering banget masuk ke saya itu gini, gimana sih caranya kita bisa ikut kecipratan untung dari proyek raksasa IKN? Nah, hari ini saya akan ajak kalian bedah bareng satu studi kasus, satu emiten yang posisinya itu pas banget di tengah-tengah proyek ini. Kita akan lihat gimana cara analis profesional menilai perusahaan seperti ini. Ini kan pertanyaan jutaan dolar, ya kan? Semua investor cerdas di Indonesia lagi mikirin hal yang sama. Mindahin ibu kota itu bukan cuma pindah gedung loh, ini tuh ibaratnya menggeser pusat gravitasi ekonomi negara kita. Jadi, yuk kita cari jawabannya bareng-bareng, peluangnya ada di mana, dan gimana caranya kita bisa masuk. Oke, sebelum kita ngomongin sahamnya, kita harus lihat dulu gambaran besarnya. Kita harus paham konteksnya. Kenapa sih peluang ini dibilang peluang emas? Kita mulai dari makronya dulu, baru nanti kita kerucutkan ke satu nama, BSBK. Dengerin baik-baik ya, kata kuncinya di sini itu katalis fundamental. Artinya apa? Ini bukan cuma hype sesaat, bukan tren yang besok hilang. Pembangunan IKN ini bakal mengubah peta properti di Kalimantan Timur selamanya. Ini bakal menciptakan gelombang permintaan baru yang, wah, masif banget. Nah, kalau IKN itu adalah tujuan utamanya, bayangin Balikpapan ini sebagai gerbang tolnya. Semua orang, semua barang, semua investasi yang mau masuk ke IKN, ya harus lewat sini dulu. Balikpapan itu kota yang paling siap, infrastrukturnya paling matang. Jadi secara strategis, disinilah pintu masuk peluang itu berada. Oke, dari gambaran besar tadi, sekarang kita zoom in. Kita masuk ke studi kasus kita, yaitu PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, atau yang di pasar saham kodenya BSBK. Kita coba kenalan dulu, bisnisnya ini sebenarnya apa sih, dan kenapa dia jadi pemain kunci dalam cerita IKN ini. Aset utamanya BSBK itu ya ini, Balikpapan Superblok. Nah, yang perlu kalian pahami, BSBK ini bukan cuma jualan rumah atau apartemen terus selesai. Bukan, mereka itu membangun dan mengelola sebuah ekosistem. Konsep one-stop living ini artinya, ya semua ada di situ. Mau tinggal, kerja, belanja, sekolah, semua ada di satu tempat. Coba lihat deh isinya apa aja. Ada mall, ada apartemen, hotel, kantor, bahkan sampai sekolah dan klinik kesehatan. Ini udah kayak kota mandiri kecil. Dan yang paling penting buat kita sebagai investor apa? Sebagian besar dari aset ini menghasilkan recurring income atau pendapatan berulang. Jadi arus kasnya itu stabil, terus ngalir. Itu yang kita suka. Dan kerennya lagi, mereka nggak cuma diem nikmatin yang udah ada. Dari dokumen resmi perusahaan, kita bisa lihat mereka punya rencana ekspansi yang jelas. Proyek kayak apartemen The Sapphire ini kan bukti kalau mereka itu proaktif. Mereka siap-siap nangkep gelombang permintaan hunian yang pasti bakal datang dari IKN. Ini namanya visioner. Sip, ceritanya bagus, asetnya kelihatan solid. Tapi seperti yang selalu saya bilang, cerita sebagus apapun harus didukung sama angka. Nah, sekarang waktunya kita bongkar kap mesinnya. Kita lihat laporan keuangannya, beneran sehat atau cuma cerita doang? Lihat data 9 bulan ini, grafiknya jelas ya, naik terus. Pendapatan usaha mereka tumbuh konsisten. Ini bukan cuma angka loh, ini bukti kalau strategi mereka jalan. Strategi buat optimalin mallnya, naikin okupansi hotelnya, itu semua berhasil. Eksekusinya bagus. Dan ini nih yang menarik, manajemen pasang target pendapatan setahun penuh di 2025 di angka 407 miliar. Ini bukan angka kecil loh. Kalau manajemen aja sepede ini sinyal kuat buat kita. Kalau mereka lihat prospek ke depan itu cerah banget. Oke, bisnisnya oke, angkanya oke. Sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting. Pertanyaan yang menentukan kita untung atau rugi. Dengan semua ini, berapa sih harga yang pantas buat saham ini? Saatnya kita hitung-hitungan valuasi. Nah, ini dia intinya. Ini momen penentuannya. Dengan semua potensi IKN dan kinerja yang udah kita lihat, harga saham BSBK sekarang ini, apakah ini diskon besar-besaran? Atau kita udah ketinggalan kereta dan harganya kemahalan? Yuk kita bedah. Kalau kita bandingin apple to apple sama pesaingnya, di atas kertas BSBK ini kelihatannya murah banget. Lihat deh, P-ratio-nya cuma 20,9 kali, sementara rata-rata industrinya 35,2 kali, jauh di bawah. PS-ratio-nya juga, hutangnya juga lebih sehat. Sekilas pandang, wah ini kayak bargain ya. Tapi tunggu dulu. Analis yang jago itu nggak pernah cuma lihat dari satu sisi. PI ratio rendah itu bagus, tapi itu belum semua cerita. Ada cara lain yang lebih dalam buat ngukur nilai sebuah perusahaan. Dan inilah puncaknya. Ini yang paling penting. Di pasar, sahamnya dihargai 61 perak per lembar.
Tapi, waktu kita hitung nilai intrinsiknya pakai metode discounted cash flow, ini metode yang hitung semua potensi duit yang bisa dihasilkan perusahaan di masa depan. Nilainya cuma 10,5 perak. Jauh banget kan? Jadi, selisih antara 61 dan 10,5 ini apa? Inilah yang kita sebut premi IKN. Pasar itu bayar harga setinggi ini bukan karena kinerja BSBK hari ini, tapi karena pasar bertaruh, mereka berekspektasi kalau IKN bakal bikin perusahaan ini meledak di masa depan. Kita bayar untuk harapan. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Setelah kita bongkar semua apa yang harus kamu sebagai investor pegang, mari kita rangkum plus minusnya, biar jelas. Sisi positifnya atau bull case-nya udah jelas banget. Pertama, lokasinya juara, gerbang IKN. Kedua, model bisnisnya udah matang, mesin kasnya udah jalan. Ketiga, ada sentimen bagus dari potensi turunnya suku bunga BI. Dan keempat, mereka terus ekspansi. Komplit. Tapi kita harus fair, ada juga sisi risikonya. Yang utama ya itu tadi, harganya udah premium banget. Pertanyaannya, pertumbuhan labanya nanti bisa ngejar harganya yang sekarang nggak? Terus jangan lupa, nasib perusahaan ini ya terikat banget sama kelancaran proyek IKN itu sendiri. Kalau IKN-nya kenapa-kenapa, ya BSBK juga kena imbasnya. Pada akhirnya, kesimpulan para analis itu begini. Walaupun valuasinya udah tinggi, kalau kamu mau investasi di cerita IKN lewat pasar saham, ya BSBK ini adalah kendaraan yang paling pas. Paling murni, paling langsung kena dampaknya, nggak ada yang lain. Nah, sekarang bola ada di tangan kalian. Pertanyaannya bukan lagi apakah BSBK perusahaan yang bagus, karena jawabannya iya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, dengan harga premium yang harus dibayar hari ini, apakah kamu cukup percaya dengan masa depan IKN untuk ikut bertaruh? Pikirkan baik-baik.